siang ya kedatangan mahasiswa dari UMM ya. Alhamdulillah bergabung dengan kita walaupun aslinya adalah mahasiswa tercintanya Universitas Islam Majapahit, karena dia adalah berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah. Dan hari ini kita akan bahas tentang birokrasi pemerintah di Indonesia dengan tema birokrasi militeristik yang nantinya akan dikupas oleh tim kita, timnya Mas Fauzi dan tim Monggo. Persilakan Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang birokrasi militeristik. Birokrasi militeristik adalah suatu organisasi yang mengatur dan mengelola kegiatan suatu negara. Birokrasi militeristik memiliki peran yang penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan suatu negara. Sifatnya yang khas dengan struktur hierarki yang kuat dan orientasi pada tugas-tugas militer menjadikannya entitas unik dalam ranah birokrasi. Ya, seperti dengan istilahnya birokrasi militeristik. Ya, kalian semua pasti sudah mengarah langsung ke ranah militer, yang dimana dalam birokrasi militeristik ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Ya, seperti mungkin di situ seperti hanya militer, birokrasi militeristik mungkin memiliki suatu struktur yang ketat dan juga disiplin yang sangat ketat, dan juga pemimpin-pemimpin yang tegas dan kuat. Ada beberapa tentang keterangan tentang birokrasi militeristik atau bisa disebutkan karakteristik. Yang pertama ada hierarki dan struktur yang ketat. Ya, kita semua pasti mengetahui bahwasanya militer itu pasti memiliki susunan hierarki atau struktur yang sangat ketat, di mana setiap anggota memiliki jabatan-jabatan yang memiliki tingkatan-tingkatan tersendiri, dan juga setiap tingkatan, setiap jabatan itu memiliki tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua yaitu pentingnya kedisiplinan dan kontrol. Militer sendiri juga di dalam militer pasti memiliki kedisiplinan yang sangat ketat, yang sangat kuat, dan juga kontrol terhadap anggota-anggotanya, yang dimana tujuan untuk menjaga keamanan dan ketahanan negara. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan utama. Birokrasi militeristik memiliki tujuan utama yaitu untuk menjaga keamanan dan kestabilan negara. Tugasnya yaitu di situ menjaga ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kemudian yang keempat, budaya kepemimpinan yang kuat. Ya, orang-orang militer di situ pasti memiliki ciri-ciri kepemimpinan yang tegas dan kuat, seperti bisa dikatakan otoriter, atau bisa dikatakan seperti halnya orang yang otoriter. Tapi situ mereka itu adalah orang-orang yang tegas, orang-orang yang lurus. Kemudian kelima, pembinaan dan pendidikan militer. Anggota birokrasi militer ini menjalani pembinaan dan yang kelima yakni pembinaan dan pendidikan militer. Anggota birokrasi militeristik pasti menjalani pembinaan dan pendidikan militer yang sangat intensif. Hal ini mencakup di situ pelatihan fisik, taktik militer, strategi, etika militer, dan juga di situ pasti dilatih tentang kedisiplinan, tentang kepemimpinan yang juga harus tegas dan kuat. Kemudian yang keenam, tata kelola dan administrasi yang efisien.
Meskipun berfokus pada aspek militer, birokrasi militeristik tetap memerlukan tata kelola dan administrasi yang efisien. Pengelolaan sumber daya, logistik, dan administrasi adalah bagian integral dari operasionalnya. Kemudian selanjutnya yaitu penekanan pada kehormatan dan nilai-nilai militer. Birokrasi militeristik menempatkan penekanan khusus pada nilai-nilai militer seperti kehormatan, loyalitas, dan pengabdian. Etika militer menjadi dasar dalam pembentukan karakter dan perilaku anggota. Pastinya di dalam militer itu setiap anggota dari awal pelatihan masuk ke dalam ranah militer pasti itu dididik etika tentang kemiliteran dengan sangat-sangat tegas. Bahkan mungkin di situ jika harus kasarnya turun tangan atau main gebuk itu mungkin bisa saja terjadi di dalam dunia militer. Makanya ketika Anda mengetahui tentang pelatihan militer itu sangat-sangat tegas, sangat-sangat ketat, atau bisa dikatakan sangat-sangat kejam. Tapi itu sebenarnya adalah mendidik karakteristik seorang anggota militer dari sejak mereka masuk ke ranah militer agar menjadi anggota yang memiliki etika militer yang sangat kuat dan disiplin. Kemudian yang terakhir, penggunaan kekuatan secara profesional. Di penggunaan kekuatan militer dalam birokrasi militeristik diarahkan pada pemenuhan misi dan tujuan negara, dan ini harus memenuhi sesuai dengan norma-norma dan hukum internasional. Jadi penggunaan kekuatan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dalam negeri, luar negeri, maupun menjaga keamanan internasional. Next. Birokrasi militeristik juga memiliki berbagai problem dan tantangan birokrasi militeristik untuk mencapai tujuan. Yang pertama itu problem pembangunan organisasi, dan di mana organisasi militeristik cenderung menghadapi kesulitan dalam membangun struktur organisasi yang efektif. Ini dapat mencakup keterbatasan sumber daya, kurangnya fleksibilitas, dan kecenderungan untuk mempertahankan tradisi yang mungkin tidak lagi relevan. Tantangan ini bisa menghambat kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan teknologi. Yang kedua, program visi dan misi organisasi itu biasanya menghadapi kendala dalam merumuskan dan mengkomunikasikan visi dan misi mereka dengan jelas kepada anggota. Pelibatan aktif dari seluruh anggota organisasi dalam merumuskan dan memahami visi serta misi akan memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang seragam. Yang ketiga, problem personal pelaksana. Birokrasi militeristik dapat mengalami kesulitan dalam mengelola dan mengembangkan personel pelaksana, dan dapat mencakup kurangnya pelatihan yang memadai, manajemen kinerja yang tidak efektif, atau ketidaksetaraan dalam peluang karir. Yang keempat, problem fasilitas pendukung, yang dimana termasuk teknologi dan infrastruktur mungkin tidak selalu mendukung kebutuhan operasional organisasi militeristik. Pembaruan dan investasi dalam teknologi serta infrastruktur harus diutamakan. Yang kelima, problem kepemimpinan. Kepemimpinan yang tidak efektif dapat menjadi hambatan serius dalam pembangunan organisasi militeristik. Ini bisa mencakup kurangnya kepemimpinan yang visioner, atau kurangnya komunikasi yang efektif, atau kebijakan kepemimpinan yang tidak mendukung inovasi. Dapat disimpulkan dalam menghadapi tantangan di atas, birokrasi militeristik harus melibatkan seluruh anggota organisasi dalam proses perbaikan dan pembangunan. Efektivitas dan fleksibilitas, komunikasi yang efektif, dan investasi dalam sumber daya manusia dalam
struktur adalah kunci untuk memastikan bahwa organisasi militeristik dapat terus beradaptasi dan mencapai tujuan-tujuan dengan efektif. Oke, terima kasih. Itu tadi presentasi dan kelompoknya polisi. Ada diskusi? Kita diskusi. Ada pertanyaan? Masih ya? Sedikit menambahkan saja. Oke. Jadi dalam birokrasi militeristik seperti yang kalau lihat debat kemarin itu kan tentang pertahanan, ya. Ya. Di malam kan tentang pertahanan juga masalah politik itu masuknya sih. Jadi diungkapkan oleh Pak Anies bahwa tata kelola pemerintahan di sektor birokrasi militeristik itu kurang begitu efisien untuk TNI, yang dimana Menteri Pertahanan itu lebih mementingkan alutsista daripada kesejahteraan TNI dengan membeli alutsista bekas yang kurang begitu efisien untuk menghadapi serangan yang mendadak oleh pihak luar. Tetapi kesejahteraan itu juga harus penting diutamakan, prioritas, karena yang mengendalikan alutsista kita adalah tentara itu sendiri. Nah, tentara tidak difasilitasi dengan rumah dinas. Kebanyakan tentara yang ngontrak dan hampir 50% tentara itu tidak memiliki rumah dinas. Bisa dilihat di data itu. Itu adalah fakta yang disampaikan oleh Pak Anies. Nah, hal yang menjadi prioritas adalah dengan membuat regulasi yang mensejahterakan TNI dan juga kepolisian itu. Kenapa harus mensejahterakan sumber daya manusianya? Karena dengan begitu TNI maupun Polri tidak berambisi untuk mendapatkan uang yang di luar gaji itu. Kan banyak TNI atau kebanyakan polisi itu mencari sesuap nasi di luar gajinya dengan mengatakan silang, liar dan lain sebagainya yang kita tahu semua. Nah itu karena regulasi yang diturunkan dari Menteri Pertahanan itu kurang, tidak efektif bagi TNI maupun Polri, prasejahtera. Sehingga apa yang dilakukan adalah tindakan yang tidak sesuai kode etik yang ditetapkan. Kita telah tanggapan kode etik karena termasuk pungli di dalam itu. Nah, kemudian dari sektor food estate kemarin bisa juga kita masukkan di dalam birokrasi militeristik. Kenapa? Karena food estate itu juga termasuk ketahanan pangan. Itu juga masuk pertahanan kita untuk kedepannya. Dan itu juga dinilai gagal karena merusak hutan dan juga tidak menguntungkan untuk Indonesia. Singkong yang dipanen pun gagal. Nah, kenapa? Karena regulasi yang dibuat oleh Menteri Pertahanan itu sangat kurang. Mungkin kita sebagai birokrat, calon-calon birokrat muda seharusnya mementingkan regulasi yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia, terutama TNI dan Polri. Kita sebagai calon-calon pemimpin, calon-calon menteri